Jatuhnya sebuah bangsa itu jarang banget terjadi secara tiba-tiba loh. Biasanya prosesnya itu pelan dan seringnya berawal dari keputusan-keputusan keliru yang diambil oleh para pemimpinnya. Nah, ada satu penggalan kalimat kuno yang rasanya relevan banget. Kedengarannya misterius ya, dan seolah jadi pertanda buat sebuah zaman yang lagi bergejolak. Tapi apa sih sebenarnya makna di baliknya? Oke, untuk bisa memahami konteksnya, kita perlu melihat ini lewat sebuah kacamata budaya yang udah lama banget tertanam di Nusantara. Dan kacamata itu adalah ramalan Jayabaya. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan soal prediksi masa depan yang 100% pasti terjadi. Anggap aja ini lebih kayak cermin besar buat masyarakat untuk refleksi diri tentang kondisi mereka saat ini. Nah, ini penting banget untuk dipahami. Tujuan ramalan ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti atau bilang kalau nasib kita sudah jadi kutukan yang nggak bisa dihindari. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke sebuah peringatan moral. Fungsinya sebagai cermin untuk introspeksi, bukan jadi alasan buat pasrah sama takdir. Dan di pusat dari semua peringatan ini ada satu sosok yang jadi sorotan utamanya, yaitu potret seorang pemimpin yang disebut bodoh. Oke, kata bodoh di sini harus kita garis bawahi ya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama tingkat kepintaran atau gelar akademik. Ini lebih soal karakter, soal nggak adanya kebijaksanaan, keadilan, dan yang paling penting, hati nurani dalam memimpin. Ciri-cirinya tuh digambarkan dengan sangat jelas. Kekuasaan itu dianggap sebagai hak milik, bukan lagi sebagai sebuah amanah atau tanggung jawab. Kritik dianggap sebagai ancaman, sebagai serangan pribadi. Akibatnya, mereka lebih suka dikelilingi sama orang-orang yang hanya memberi pujian palsu, bukan kebenaran yang jujur. Dan yang paling bahaya, nasib rakyat sama sekali nggak jadi pertimbangan dalam setiap keputusannya. Sekarang, mari kita lihat gimana tindakan-tindakan pemimpin semacam ini bisa berdampak langsung pada kondisi sebuah negara. Inilah yang digambarkan sebagai tanda-tanda zaman yang rusak. Ini dia inti pesannya. Ancaman terbesar sebuah bangsa itu ternyata bukan datang dari invasi musuh luar loh, tapi justru dari kerusakan, dari pembusukan yang terjadi dari dalam. Dan pemicunya? Ya kepemimpinan yang gagal itu tadi. Proses keruntuhan ini seringkali digambarkan seperti efek domino. Semuanya dimulai dari atas, pemimpinnya kehilangan arah. Kalau pemimpinnya sudah begitu, otomatis rakyatnya jadi kehilangan kepercayaan. Nah, saat kepercayaan itu sirna, hukum pun jadi kehilangan wibawanya. Dan akhirnya, kekacauan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi, di tengah semua gambaran yang kelihatannya suram ini, ramalan ini justru memberikan sebuah pesan harapan yang sangat kuat. Dan menurut saya, ini adalah bagian terpenting dari seluruh penjelasan ini. Sederhana, tapi kuat banget kan pesannya? Intinya adalah, kehancuran itu bukanlah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Itu semua adalah hasil dari serangkaian pilihan, dan yang namanya pilihan selalu bisa diubah. Terus, apa dong jalan keluarnya? Nah, ramalan ini mengajarkan bahwa jalan menuju harapan itu dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, kesadaran kalau ada masalah. Kedua, kebijaksanaan untuk mencari solusinya. Dan ketiga, keberanian untuk melakukan perbaikan. Selama ketiga hal ini ada, harapan itu akan selalu ada. Ini adalah kesimpulan yang merangkum semuanya dengan sangat baik. Tolok ukur kepemimpinan sejati itu bukanlah soal gelar atau kekuasaan, tapi soal karakter. Kemampuan untuk mendengar, berbuat adil, dan selalu menempatkan rakyat di atas segalanya. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Karena pada akhirnya, ramalan ini kan bukan tentang masa lalu, tapi tentang cermin untuk masa kini. Nah, jawabannya ada pada pilihan-pilihan yang kita buat bersama, mulai hari ini.